Kapan RR jual kripto dan mulai take profit? Berapa target harga puncak Bitcoin di tahun 2025? Kapan BTC sentuh $200.000 atau lebih tinggi lagi? Ada banyak pertanyaan yang paling sering kalian lontarkan dan mari kita akan lihat data on-chain. Kita mulai analisis hari ini skenario pucuknya Bitcoin dan level harga yang akan kita pantau. Let's go! Oke guys, jadi sebagai pengingat Rebel Rupiah punya playlist khusus analisis on-chain. Jadi kalau ada beberapa istilah yang kurang kalian pahami, nggak familiar, tonton ada beberapa episode pengetahuan dasarnya di sini. Jadi untuk yang pertama kita bakal ngeliat dulu dari segi support dan keyakinan pasar tuh kayak apa. Pertama ini ada heatmap yang menunjukkan supply on-chain BTC dengan bobot harganya. Jadi kepadatan dolar, uang yang diinvestasikan yang masuk ke Bitcoin seiring waktu, itu kan biasanya ada periode kayak sideways, dan ini jadi zona support yang sangat kuat. Warnanya gelap itu berarti padat supply-nya. Sama dengan yang terjadi di awal tahun ini juga, ketika dimana itu ada sideways jadi support yang kuat. Dan bahkan dengan gerakan harga yang terbang saat ini, itu ada kelompok demand meskipun masih kecil tapi padat, gelap di kisaran 112 sampai $120.000. Jadi aturannya kalau buat saya ya masih merasa bullish, sementara dia di atas short term holder cost basis. Pas kita record video ini di $107.6 ribu. Nah kalau kita melihat distribusinya per tanggal 13 Agustus, ini waktu kita record video. Jadi kalau udah ada berubah harga dan lain-lain, harap dimaklumi karena ini tanggal kita record. Jadi ada beberapa statistik nih. Dan kalau misalkan kita ngelihat di 60% itu sebenarnya arus modal Bitcoin sekarang udah entry di atas $92.000 ya. Jadi 40% di bawahnya, 60%-nya itu sudah di atas harga $92.000. Terus 37%-nya itu dari 92.000 ke 110 ribuan dolar, itu orang pada beli waktu sideways-nya tarif tantrum itu, dramanya Trump di awal tahun ini. Kemudian sisa 22%-nya lagi modal itu udah masuk di atas $110.000. Padahal baru sekitar sebulan loh kita di atas harga ini. Artinya ada volume besar nih koin BTC yang pindah tangan ke institusi yang baru. Dan di saat market cap Bitcoin udah $2 triliunan lebih, masih ada keyakinan kalau BTC layak untuk dibeli di harga ini dan tetap akan stay lama. Kalau misalkan kita ngelihat dari lonjakan harga yang ke $124.000 ya minggu lalu, itu nggak ada supply yang tenggelam, bener-bener 100% itu nggak ada yang merugi, karena ya memang itu cetak all time high barunya. Dan periode sideways atau koreksi harga, kalau misalkan kita ngelihat yang sebelumnya ya, di awal tahun ini sama di tahun lalu, itu sempat ada yang sampai bikin orang tuh rugi 25% supply, jadi 1/4 dari seluruh koin BTC yang dipegang orang tuh rugi. Ngeri ya, secara historis tuh mematikan banget. Tapi ternyata dampaknya nggak dramatis loh. Sentimen investor tetap kuat dan terus mendorong pasar harganya lebih tinggi sekarang. Sekarang kita lihat di supply versus demand-nya Bitcoin. Selama sebulan terakhir, 30 hari, itu gabungan arus modal yang masuk ke Bitcoin ada secara total $42 miliar. Dan itu terbaca dalam realized cap. Kalau ada yang belum tahu, tonton video tentang realized cap. Untuk yang 3,2 miliar dolarnya itu suntikan dari Strategy dan Michael Saylor. Mereka juga habis IPO Stretch itu dapat 2,5 miliar dolarnya. Kemudian di bawahnya lagi ada 2 miliar dolar yang itu diserap sama ETF. Memang sih ini bulan yang relatif santuy. Biasanya ETF itu sehari aja udah $1 miliar. Ini sebulan 2 miliar dolar. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan demand-nya pun masih oke dan sehat, yang jual siapa? Kan supply dan demand gitu ya. Supply-nya yang ngejual, ternyata holder jangka panjang dan jangka pendek pun menurun drastis loh yang pada take profit. Jadi mereka pada nggak jualan koin. Ini kita lihat ya, setiap kali mereka ada penurunan ini sebenarnya di level yang sama kayak di tahun lalu dan awal tahun ini ketika ada sideways, bener-bener ada ruang untuk bernapas lega. Untuk yang merasa bullish, ini holder jangka pendek, jangka panjang, pada nggak jualan koin. Kalau kita bandingin yang pada jual
kalau misalkan ada juga yang take profit, itu volume sama ukuran BTC-nya itu seimbang, atau malah bisa dibilang dari segi risiko tekanan jualnya ini ya, itu turun. Artinya investor berhenti jualan koin yang begitu banyak dan mereka tuh lebih nunggu aja. Oke, dengan harga sekarang saya mending hold. Kita lihat pasar akan terbang ke harga yang baru itu berapa. Jadi ini sinyal volatilitas akan datang. Dan salah satunya itu volatilitas dari pasar derivatif. Sekarang kita lihat kontrak futures dan options, ini keduanya mendekati all time high baru ya. Kalau misalkan kita ngelihat sekarang open interest keduanya, ini yang futures, ini yang options, kumpulannya itu 142 miliar dolar. Kalau kita bandingin sama market cap-nya Bitcoin tuh setara 5,5%-nya. Secara historis itu level yang tinggi. Dan semakin banyak ini spekulan kembali ke Bitcoin, siap-siap volatilitas. Gocekan yang bakal menyapu bersih trader, tapi juga pertumbuhan harganya bakal eksplosif. Dan dari pasar options, itu untuk Bitcoin di siklus ini sebenarnya sehat. Karena dominasi BlackRock, kan kalau ETF kebanyakan pakai punyanya BlackRock yang IBIT, itu jadi entitas-entitas besar, whale gede, saldonya banyak, itu pada pegang asuransi besar. Artinya mereka juga bisa pegang alokasi BTC lebih banyak dan lebih besar. Kalau kita ngelihat pasar options ini relatif pada jaga-jaga koreksi turun ya. Karena kalau kita lihat rasio put dan call, ini biasanya di garis yang lurus ini 0,5. Dan sejak bulan April, ini rasionya benar-benar 0,55, 0,65, 55, 65. Jadi tandanya pada berjaga-jaga BTC itu turun, mereka pegang asuransi. Nah, kalau kita ngelihat dari segi yang futures, kalau option lagi jaga-jaga, kalau futures lebih spekulatif, malah cenderung long. Kita ngelihat premi yang dibayar sama trader perpetual ini setiap hari 12,6 juta dolar saat ini. Dan perubahan funding rates kecil aja nanti bisa menggocek para trader. Tapi bukan berarti langsung bearish. Ada yang mengingatkan aja kalau pasar itu ya semakin spekulatif, semakin banyak yang main leverage, siap-siap aja sama volatilitas di depan mata. Jangan terkejut gitu aja. Oke, akhirnya sekarang kita bakal bahas target puncak harga BTC. Karena pasti bakal ada sikon overheat. Waktu investor jangka panjang dan trader jangka pendek itu untung besar. Itu saya bakal sangat waspada dengan risiko pucuk. Chart ini menggabungkan beberapa MVRV, istilah on-chain yang kalau kalian sering nonton video RR pasti paham. Jadi semoga kalian bisa ngeliat ya, ini beberapa pertemuan level harga. Semakin tinggi, semakin profitable investor yang dimaksud. Jadi insentifnya tuh makin menggoda untuk mulai jual koin. Nah, bayangin aja harga BTC terbang tinggi. Transit berikutnya itu mungkin 136 sampai 144 ribu dolar. Dan ini tempat vault price berada sama tempat holder jangka pendek dalam kondisi panas. Di harga 148 ribu sampai ke 154 ribu dolar, ini cuman 10% kemungkinannya lanjut. Itu MVRV dan AVIV itu jarang menyentuh titik ini dalam sejarah Bitcoin. Tapi demand investor juga biasanya paling euforia di harga setinggi itu. Nah, kalau udah sinyal bahaya dengan kemungkinan cuma 5% dalam sejarah Bitcoin, itu antara 177 sampai 187 ribu dolar. Dan ini bisa aja nyentuh ke sini, di siklus sebelumnya udah pernah. Tapi mungkin nggak bakal lanjut. Tekanan jual untuk take profit itu mungkin sangat tinggi dan demand mungkin bakal bener-bener melemah. Semua itu perhitungan yang masih wajar. Jadi kalau misalkan kita ngelihat angka wajarnya kayak gini, angka to the moon-nya, perhitungan gilanya, itu adalah titik yang mungkin bisa dianggap kayak sampai bubble itu pecah, kayak di puncak yang siklus sebelumnya. Ini angka yang wajar tadi di bawah. Ini angka to the moon. Nah, kalau kita ngelihat yang di sini 240 ribu dolar, ini kalau saya bangun tidur, terus ngeliat harga Bitcoin udah di atas 240 ribu dolar di tahun 2025, saya jelas nggak bakal tertarik beli BTC di harga itu, di hari itu juga. Tapi 240 ribu sampai ke ya katakanlah 300 ribu dolar itu bukan ekspektasi saya tahun ini. Nggak tahu kalau siklus ini ternyata lebih panjang atau tahun depan dan lain-lain. Pasar sih nggak bakal bertahan lama di level ini dan mungkin bakal mengarah ke penurunan harga yang serius kalau udah sampai angka hitung-hitungan to the moon.
Jadi kesimpulan dan pesan akhirnya adalah menurut opini kami dari sudut pandang fundamental dan on-chain, ini pasar Bitcoin masih sangat sehat. Ada support yang kuat di bawah kita, dan sebelum jebol short term holder cost basis yang $107.000 itu, saya sih tetap bullish. Sejauh ini belum ada sikon untuk dibilang pucuk, dan tekanan jual malah mereda. Cuman beberapa minggu terakhir memang demand-nya ETF itu agak melambat ya dari yang biasanya itu banyak. Tapi strategi, Michael Saylor, dan perusahaan treasury lain itu masih pada bantu serok BTC. Dan gabungan arus modal tuh tadi kita lihat tetap sehat di $44 miliar per bulan. Kita tinggal perhatiin aja nih, arus ETF semoga naik lebih tinggi, sama tadi beberapa chart leverage di pasar derivatif itu variabel yang penting memengaruhi kekuatan bull market nanti. Kalau RR sih masih yakin Bitcoin itu dalam bull market dan sisa tahun 2025 ini bakal seru. Level yang jadi target puncak harga BTC ini bukan prediksi akurat, sebagai pengingat lagi cuman zona harga yang memotivasi tekanan jual lebih banyak daripada demand yang masuk. Kalau semakin cepat dan vertikal, ya semakin gak sustainable. Tapi kalau perlahan, ada rally koreksi, ada rally sideways, itu jadi membentuk support kuat, bisa terbang lebih tinggi, butuh waktu lebih lama. Intinya nggak ada yang bisa prediksi masa depan, kita cuma bisa siapin rencana mulai dari sekarang. Kita nggak bisa ngontrol harga pasar, tapi kita bisa ngontrol keputusan jual dan beli aset. Semoga bermanfaat, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Cheers.